Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nelson Santanali dari Sekolah SMK Maitreya Wira, Tanjung Pinang. Pada hari ini saya akan membuat sebuah video presentasi tentang fenomena alam yang berjudul COVID-19. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita langsung mulai ke topik pembahasan pertama kita. Baik, pertama mari kita bahas tentang pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Respiration Syndrome Coronavirus 2 atau bisa dibilang sebagai SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Dan untuk beberapa orang yang tertular gejala ringan hingga sedang akan pulih tanpa penanganan khusus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asal mula virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, asal mula virus ini terjadi di kota Wuhan, Cina ya, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang sangat cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Baik, sekarang kita akan membahas tentang cara penyebaran virus COVID-19. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ini jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Dan sekarang kita akan membahas tentang tingkat kematian akibat COVID-19. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 25 Maret 2021 adalah 1.476.452 orang dengan jumlah kematian 39.983 orang. Banyak sekali. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,7%. Case fatality rate adalah presentasi jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Dari 0 sampai 5 tahun sebanyak 0,58%, dari 6 sampai 18 tahun itu sebanyak 0,17%, 19 sampai 30 tahun itu sebanyak 0,29%, dari 31 sampai 45 tahun itu sebanyak 1,06%, dan dari 46 sampai 59 tahun itu sebanyak 4,40%, dan 60 tahun ke atas itu adalah sebanyak 12,01%. Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 0,6 berusia 0 sampai 5 tahun persen, 0,6% berusia 6 sampai 18 tahun, 2,7% berusia 19 sampai 30 tahun, 11,6% berusia 31 sampai 45 tahun, 36,6% berusia 46 sampai 59 tahun, dan 47,9%
berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 57,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dengan 42,9% dan sisanya adalah perempuan. Banyak sekali. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya tentang faktor resiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri APD. Dan tentang gejala COVID-19, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi COVID-19, yaitu 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak napas. Selain gejala-gejala ini, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah-muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan juga hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia. Nah, dengan begini sekarang kita akan masuk ke tahap cara pencegahan COVID-19. Saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala di masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus COVID-19. Dan ini adalah cara pencegahannya. Yang pertama, kita terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahkan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Dan untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar Anda tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu langkah pertama, lakukan isolasi mandiri dengan tinggal di rumah yang terpisah dengan orang lain sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Langkah kedua, konsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Langkah ketiga, lakukan pengukuran suhu 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Langkah keempat, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Langkah kelima, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
Langkah keenam, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Langkah ketujuh, sebaik mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Langkah kedelapan, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Langkah kesembilan, dan juga langkah terakhir, pakai masker dan sarung tangan bila terpaksa harus berada di tempat umum seperti rumah sakit atau sedang bersama orang lain. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang fenomena alam yang berjudul COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih karena sudah melihat presentasi saya dan menyukainya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga teman-teman semua dapat menikmatinya dan semoga bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.